Seluruh cerita yang seru ini kini dimulai dengan strategi. Setelah protagonis wanita berhasil, aku memilih untuk meninggalkannya. Untuk menukar kembali kekasih. Aku menjadi sandera baru bagi para penculik. Berkata, penembak jitu sudah berada di posisinya. Aku tidak akan dalam bahaya. Tapi dia tidak tahu. 5 menit kemudian, para penculik akan meledakkan bom di tubuh mereka dan mati bersamaku. Para penculik menodongkan pistol ke kepalaku. Mendorong ke. Aku melihat dengan tegang memeriksa berulang kali. Lalu alisnya melonggar. Dia memeluknya erat-erat. Dari awal sampai akhir. Tidak pernah menoleh melihatku sekilas. Suara sistem host yang dingin terdengar memberi tugas untuk menaklukkan. Tampaknya gagal lagi. Ini adalah tahun ketiga pernikahanku dengan. Juga ini adalah usaha ke-9ku. Dia. Sayangnya dia masih belum mencintaiku. 10 menit yang lalu. Tanpa ragu setuju menggantikan saya dalam pertukaran sandera. Kamu orang keluarga. Mereka tidak berani menyakitimu. Walaupun sedikit tidak rela. Dia tetap memberi isyarat kepada bodyguard di sampingnya. Penembak jitu sudah berada di tempat. Tubuhnya lemah. Aku tidak ingin dia terlibat dalam hal berdarah ini. Tangan bodyguard menaruh di bahuku. Dengan tekanan ringan. Aku tidak bisa bergerak. Dengan mulut mengakui takdir, aku berseru. Namun dalam hati tak bisa menahan memaki. Tidak tahu. 5 menit kemudian, para penculik akan meledakkan bom di tubuh mereka dan mati bersamaku. Sekali mati, 2 kali kenal. Sebelum mati, aku mengurangi rasa sakit dengan terampil. Aku masih ingat saat pertama kali menaklukkan. Aku dan terjebak di lautan api. Mengangkat yang pingsan dengan satu tangan. Dia melirik ke samping. Aku yang terluka cepat-cepat melemparkan satu permainan. Menunggu aku, dia berbalik dan menghilang dari pandanganku. Saat itu, aku naif mengira Liu Ruyan akan datang menyelamatkanku. Namun sampai aku dibakar hidup-hidup oleh api. Barulah kusadari dia sedang sibuk mengungkapkan perasaannya kepada Ito Uji yang terbangun. Mungkin sistem melihat betapa sakitnya aku sebelum mati. Aku pun mendapatkan kemampuan mengatur rasa sakit. Sistem berkata kepadaku, aku masih memiliki satu kesempatan terakhir. Aku tahu jika aku masih gagal. Keinginanku tidak hanya tidak dapat terwujud. Aku juga akan dihapus sepenuhnya. Jiboda, aku tidak menyukaimu. Apakah kamu bahkan tidak mau memberi wajah? Suara pecahan terdengar. Liu Ruyan dengan keras menepuknya. Tanganku yang memegang lengannya. Pemandangan yang familiar. Kata-kata yang familiar. Neraka yang familiar. Pada awal, aku kembali ke Liu Ruyan. Pada hari ketika dipaksa menikah denganku. Suara Liu Ruyan tidak kecil. Para tamu di sekitarnya langsung menoleh. Mereka berbisik-bisik. Tatapan mereka mengandung maksud yang jelas. Aku mengabaikan tatapan yang tidak bersahabat itu. Tapi rasa sakit menusuk yang datang dari punggung tanganku. Diam-diam mengikut Liu Ruyan dari belakang menunggu kesempatan pertama muncul. Saat Liu Ruyan melewati aula, lampu kristal di atas kepala tiba-tiba hampir jatuh beberapa kali. Aku selalu dengan tepat menariknya ke samping. Lalu memanfaatkan kesempatan itu memeluknya sambil meneteskan beberapa tetes air mata ketakutan. Liu Ruyan melihat situasi itu. Dia juga merasa malu untuk melontarkan kata-kata kasar kepadaku. Namun aku sama sekali tidak menyangka. Kali ini Liu Ruyan malah berdiri di bawah lampu itu. Liu Ruyan tidak ingin Ito Uji melihatku menoleh dengan marah sambil mengancamku, menyebut Jiboda. Jika tidak ingin mati, pergilah jauh. Namun 1 detik berikutnya, dia malah mengikuti pandanganku. Menemukan lampu yang berayun di atas kepala Ito Uji. Aceng berhati-hati, Liu Ruyan menjerit ketakutan. Dengan keras menjatuhkan dirinya ke Ito Uji. Liu Ruyan. Aku tergesa-gesa. Tapi malah menggapai kosong. Aku terpaksa melangkah maju dan mendorong mereka berdua dengan kuat. Tidak boleh ada masalah. Dia sudah mati. Tugas saya akan langsung dinyatakan gagal.
Saat itu, saya bahkan tidak sempat mengurangi rasa sakit. 5 organ dalam seolah-olah dihancurkan oleh rasa sakit yang hebat. Membuat saya pingsan seketika. Malam itu, pernikahan saya dengan menjadi tren di pencarian populer. Anak muda keluarga Ji menodai lokasi pernikahan dengan darah. Siapa pria misterius yang dipeluk oleh Miss keluarga Liu? Pernikahan yang megah dan mewah. Namun pada akhirnya berakhir seperti lelucon. Sebuah foto yang beredar luas di internet. Memeluk yang berlutut di tanah. Pandangan terkejutnya terfokus tidak jauh di sana. Di sana tergeletak dalam genangan darah. Saya yang kondisi hidup atau mati tidak jelas. Saat saya terbangun, saya tidak melihat. Hari itu, kaget menyebabkan asma. Dan bersama saya dibawa ke rumah sakit. Namun hanya melirik saya sekilas. Lalu terus menemani. Ibu saya marah dan tidak puas. Dengan rasa frustrasi yang mendalam menanyakan kepada saya. Apakah tidak boleh selain? Mama. Jika ada sesuatu, saya juga tidak bisa hidup lagi. Dalam hati saya tak berdaya. Saya secara halus mengatakan kebenaran. Namun yang baru saja masuk pintu mendengarnya dengan jelas. Dia menatap saya dengan ekspresi yang rumit. Seolah ada sedikit kesal dan kebingungan. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Lalu mengucapkan lagi. Maaf. Tubuh belum pulih. Maka tidak datang sendiri untuk meminta maaf padamu. Setelah ibuku pergi. Dengan santai menambahkan satu kalimat. Seolah-olah yang sebenarnya terluka parah. Kebetulan saya juga tidak ingin melihat. Maka sikap pura-pura itu tidak penting bagiku. Dia mengangguk. Dokter berkata. Keadaanku tidak stabil. Di sekitarku tidak boleh jauh dari orang. Mungkin untuk membalas budi selamatku. Liu Ruyan secara sukarela mengambil peran dalam upacara pendampingan. Namun tak lama kemudian, dia segera menerima telepon dari Ito Ujo. Liu Ruyan, apakah kamu sedang menemani Dada? Aku tiba-tiba ingin makan pangsit di warung di sudut jalan barat. Tidak tahu. Aku sekarang pergi membeli Ito Ujo. Kalimat belum selesai. Liu Ruyan langsung berkata tanpa berpikir. Aku jelas melihat Liu Ruyan. Senyum yang muncul di sudut mulutnya. Otak cinta yang membuat orang tak dapat berkata-kata. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan sepertinya baru ingat nasihat dokter. Menatapku dengan ragu. Aku tahu warung pangsit itu setiap kali harus antre panjang. Aku dengan pengertian meminta Liu Ruyan tidak perlu mengurusnya. Aku hanya ragu sejenak. Dia langsung berdiri. Maaf. Aku akan segera kembali. Dia mengacungkan tangan sedikit berkeringat kepadaku. Lalu dengan santai menanyakan kepadaku. Apakah ingin makan pangsit? Aku menggelengkan kepala dengan lembut. Menunjukkan wajah samping yang penuh kesal dan kesepian kepadanya. Liu Ruyan memang terdiam sejenak. Saat berbalik pergi, muncul sekilas rasa bersalah di wajahnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa hal ini akan begitu kebetulan. Setelah Liu Ruyan pergi, aku langsung merasakan sakit kepala yang hebat. Aku berusaha menahan pusing. Menekan tombol panggilan. Perawat? Dengan cepat mendorongku ke aksi. Tapi tidak dapat menghubungi sistem tanda tangan Liu Ruyan. Memberitahuku. Liu Ruyan sedang mengantri membeli pangsit. Sama sekali tidak mendengar telepon berdering, menjadi dosa. Aku seharusnya tidak berpura-pura bersikap besar hati tadi. Aku sangat menyesal. Menatap dengan mata putih. Sepenuhnya kehilangan kesadaran. Saat terbangun lagi, aku melihat bekas telapak tangan di wajah Liu Ruyan. Tidak bisa menahan diri, tertawa keras. Liu Ruyan agak marah memiringkan wajahnya. Apakah kau sengaja? Aku baru keluar 10 menit. Kau langsung membuat dirimu terjebak di... Aku menggelengkan kepala. Menahan tawa sial dengan paksa. Kata, maaf. Mungkin karena merasa bersalah. Setelah Liu Ruyan terkejut sejenak, dia menutup mulutnya dengan lembut.
Hari itu Liu Ruyan secara tak terduga menemaniku. Sampai lagi-lagi merasa malu mengganggu. Apakah Liu Ruyan sudah terbangun? Setelah aku makan pangsit, perut terasa tidak nyaman. Bisakah kamu membantu memanggil dokter? Seorang anak muda beruntung, Liu Ruyan tentu sangat memudahkan. Tetaplah di sini dengan baik. Minggu depan aku akan menemanimu mengurus keluar rumah sakit. Sebelum pergi terburu-buru, Liu Ruyan memberi instruksi kepadaku dengan sikap dermawan. Aku mengangguk, namun tidak menganggapnya serius. Liu Ruyan pernah mengucapkan banyak hal serupa. Tapi tanpa kecuali, dia selalu membatalkan janji karena. Setelah Liu Ruyan pergi, aku menemukan semangkuk pangsit di atas meja sudah terlalu lama dibiarkan. Pangsit menyerap kuah, menjadi lengket dan menempel menjadi satu gumpalan. Terlihat tidak menggugah selera. Aku tanpa ekspresi melemparkannya ke tempat sampah. Hari aku keluar rumah sakit. Kebetulan sedang pindah rumah. Liu Ruyan mengirim asisten untuk menjemputku pulang. Saat aku terbangun dari sofa, ternyata aku mengenakan mantel Liu Ruyan. Liu Ruyan sedang bekerja di ruang belajar. Aku memutuskan memanfaatkan kesempatan itu. Yinkin menghidangkan secangkir susu panas kepadanya. Terima kasih, Liu Ruyan. Dia mengangkat alis sambil mengerutkan wajah. Menyentuh dadanya sejenak. Tiba-tiba alarm berbunyi keras. Liu Ruyan memiliki kelainan jantung bawaan. Setiap kali tidak nyaman, dia akan melakukan gerakan ini. Obatmu mana? Aku melihat bibir Liu Ruyan tampak jelas. Dengan gugup bertanya. Tidak sengaja. Ah Cheng menahan. Dia berkata pindahan barangnya banyak. Beberapa hari kemudian ketemu. Berikan lagi kepadaku. Rupa Liu Ruyan yang tidak peduli sama sekali. Membuat energi ki dan darahku langsung meluap ke kepala. Liu Ruyan, apakah hatimu ada masalah? Atau otakmu ada masalah? Apakah IJ tidak tahu hal ini sangat penting? Aku marah sampai tidak bisa menahan suaraku yang meninggi. Beberapa hari lagi, kau mungkin sudah menjadi sekam abu. Sejak aku menyebut IJ, wajah Liu Ruyan langsung menjadi kusam. Dia dengan wajah tenang bangkit dan menarik lenganku dengan keras. Ji Boda, keluar. Kekuatan Liu Ruyan sangat besar. Aku merasakan sesuatu mengalir di punggungku. Kepala yang robek sangat sakit. Lukaku terbuka kembali. Aku menangis kesakitan. Liu Ruyan malah membungkuk. Langsung menarikku keluar pintu. Liu Ruyan, kau lepaskan dengan terburu-buru. Aku langsung melepaskan lengannya. Langkah Liu Ruyan tiba-tiba terhenti. Dia menunduk dengan ekspresi kesakitan. Dengan suara, pang. Aku melihat dengan mata terbuka luas Liu Ruyan terjatuh di depanku. Aku mencari kemana-mana. Tapi tidak ada obat cadangan Liu Ruyan. Aku belum pernah melihat Liu Ruyan sakit 100% begitu parah. Seketika aku kebingungan. Sistem memberitahu aku. Liu Ruyan paling lama masih bisa bertahan 20 menit. Rumah sakit terdekat dari rumah. Cukup 5 menit mengemudi, bisa tiba. Berkat sistem, aku berhasil mengangkat Liu Ruyan kembali. Luka di punggungku kembali terasa sakit luar biasa. Aku tak bisa menahan, pelan bersuara. Cairan hangat membasahi pakaianku dan Liu Ruyan. Aku menahan rasa sakit, dengan susah payah bergerak ke area parkir bersama Ji Boda dan Liu Ruyan. Tidak tahu kapan kesadarannya kembali, ia lemah berjuang untuk bangkit. Turunkan aku. Kau terus berdarah. Aku dibuatnya kehilangan keseimbangan. Terhuyung beberapa langkah. Hampir terjatuh. Saat aku berteriak kesakitan, Liu Ruyan mengabaikanku. Sekarang dia lagi mengacaukan aku. Jangan bergerak. Aku semakin panik. Aku menampar bokong Liu Ruyan dengan keras sekali. Tidak tahu apakah karena marah atau malu. Begitu kata-katanya selesai, dia kembali pingsan. Aku memasukkan Liu Ruyan ke dalam mobil. Sesaat menyentuh setir. Tiba-tiba pecah kaca. Kenangan menyakitkan menyerbu kepadaku. Tangan dan kakiku seolah terkurung.
Air mata yang tak terhentikan meluap dari mataku. Aku menangis, sistem bola bantu aku. Setiap detik. Mesin mobil berputar kiri kanan menyelamatkan. Setibanya di rumah sakit, aku berteriak keras sambil menyeret Liu Ruyan keluar dari mobil. Liu Ruyan. Tapi jangan sampai ada apa-apa. Aku sangat cemas. Melihat dia diangkat dengan tandu. Seketika kakinya menjadi lemah. Tak bisa lagi berdiri, terjatuh berlutut di tanah. Menutup wajah sambil menangis histeris. Aku sudah familiar dengan rumah sakit ini. Namun aku pernah menemani Liu Ruyan ke sini. Banyak kali. Setiap kali aku seolah tidak sengaja melewati kamar itu. Menyelidiki lewat kaca pintu. Melihat orang yang berbaring di tempat tidur. Dia tenang seperti sedang tidur, sama seperti dulu saat berbaring di sampingku. Namun sekarang aku tidak bisa selalu berada di sampingnya. Dan harus berulang kali memohon keselamatan wanita lain kepada Tuhan. Aku dan Liu Ruyan masuk ke kamar rumah sakit yang sama. Dia bahkan lebih dulu setengah hari. Bangun, Ji Boda. Aku masih menunduk sekali lagi. Melihat seseorang yang terlalu sedih masuk ICU, kata Liu Ruyan. Terasa agak mengejek. Namun matanya mengandung kebingungan. Dia seolah tidak sengaja bertanya padaku. Apakah begitu takut dia mati? Aku menatap mata mereka yang mirip. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Liu Ruyan, kamu tahu. Jika kamu ada sesuatu, aku juga tidak bisa hidup lagi. Ini adalah kedua kalinya aku mengucapkan kalimat ini. Setelah Liu Ruyan kebingungan lama, dia melemparkan satu kalimat gila kepadaku. Lalu dia berbaring pada saya dan tidak berbicara lagi. Saya melihat seberkas merah muda perlahan merayap ke telinganya. Udara menjadi tenang. Namun di telingaku terus terdengar alarm sistem. Detak jantung Liu Ruyan terus meningkat. Tidak tahu berapa lama kemudian, Liu Ruyan tiba-tiba duduk tegak. Dia mengerutkan alis dengan ekspresi bingung selama beberapa saat. Dengan sikap tidak tahu harus berbuat apa kepadaku, dia berkata, Ji Boda, aku tidak akan melakukan ini lagi. Ini pertama kalinya Liu Ruyan membuat janji denganku. Setelah aku menyelamatkan nyawanya lagi. Sebelum keluar rumah sakit, Liu Ruyan berkata padaku. Saudara perempuannya juga berada di rumah sakit ini. Ji Boda. Besok kebetulan ulang tahun saudara perempuanku. Aku akan membawamu melihatnya, Liu Ruyan. Sambil menambahkan satu kalimat yang terdengar canggung. Lagi pula kamu adalah suami secara nominal bagiku. Detak jantungku melambat 2 kali. Namun bukan karena kalimat berikut itu menekan kegembiraan dalam hatiku. Aku mengangguk dan setuju. Keesokan harinya aku membeli seikat bunga iris ungu. Liu Ruyan melirik dan mengangkat alis. Dia berkata, betul-betul kebetulan. Dia berkata, jika saudara perempuannya mengoleksi banyak bunga iris di rumah. Benarkah? Itu memang sangat kebetulan. Aku menanggapi dengan tenang satu kalimat. Aku berdiri di samping tempat tidur orang itu bersama Liu Ruyan. Berulang kali dengan tatapan mata menggambarkan alis dan matanya. Berusaha menahan rasa asam di ujung hidung. Aku mengedipkan mata dengan keras. Agar air mata tidak jatuh. Kamu tunggu lagi. Aku sudah berhasil. Liu Ruyan, kamu akan terbangun. Di jalan kembali. Saya terasa kebingungan. Liu Ruyan memanggil saya beberapa kali. Saya tidak sempat merespon. Ji Boda. Jiwamu hilang. Liu Ruyan menekannya dengan keras. Mengeluh. Di rumah sakit hanya menatap sepupuku. Selalu menatap penampilan yang kini tampak kehilangan jiwa. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Liu Ruyan menatap saya dengan curiga. Saya takut dia menemukan sesuatu. Lalu berbohong bahwa itu karena Shen Youchu terlalu mirip dengannya. Membuat saya sejenak terhanyut dalam Liu Ruyan. Mengingatkan saya pada peristiwa saya yang ditakuti hingga masuk ICU. Namun dia dengan sabar menenangkan saya dalam 2 kalimat. Dalam beberapa strategi sebelumnya, Liu Ruyan belum pernah menyadari perhatian saya pada Shen Youchu. Namun sekarang dia jelas mulai memperhatikan setiap gerakan saya.
Mungkin lampu gantung di ruangan itu benar-benar menimbulkan efek kupu-kupu. Setelah Liu Ruyan keluar dari rumah sakit, dia terus sibuk. Kemajuan strategi saya juga terhenti. Hingga suatu hari 3 bulan kemudian, Liu Ruyan secara sukarela menawarkan untuk menemaniku ke kuil Leiyin. Hari itu cuacanya cerah. Liu Ruyan juga secara tak terduga tidak dipanggil oleh IJ untuk berjalan bersamaku melewati 4 depan 99 tingkat tangga. Di tengah jalan dia mengeluh saya berjalan terlalu lambat. Bahkan dengan sukarela meraih tangan saya. Dia bingung. Mengapa saya harus datang berdoa ke Buddha setiap bulan? Semoga orang yang saya cintai diberkati. Semoga dia cepat sembuh. 100 tahun tanpa kekhawatiran. Saya dengan khusyuk menatap Buddha di depan saya. Hati mengeluarkan bisikan rendah. Tanpa melihat jelas tatapan mata dalam Liu Ruyan di samping saya. Dalam perjalanan turun gunung, Liu Ruyan tiba-tiba memanggil saya. Ji Boda. Dia menyentuh ujung hidungnya. Dengan nada canggung namun serius. Jantung saya tidak akan mengalami masalah dalam waktu singkat. Jadi kamu tidak perlu setiap bulan khusus datang ke Liu Ruyan. Salah paham tentang balon saya di depan Buddha. Saya menunduk. Senyuman dewa tidak sama. Dia menjelaskan, hanya memperbaiki kesalahan dengan kata-kata indah. Malam itu, kami menginap di penginapan setengah lereng gunung pada malam itu. Pemandangan malam sangat indah. Liu Ruyan berkata ingin menemani saya menatap bintang bersama. Namun begitu dia selesai berbicara, dia langsung menerima telepon dari Ito Ujo. Rumah Ito Ujo mengalami pemadaman listrik. Dia takut gelap. Ingin Liu Ruyan menemaninya. Liu Ruyan menatap saya dengan ragu. Pertama kali ia ragu. Jangan pergi. Oke. Tiba-tiba saya merasa ingin menguji. Lalu menarik lengan bajunya. Memohon dengan nada menyedihkan. Liu Ruyan mengerutkan bibir. Diam. Ekspresinya berubah, terdengar dentuman di sebelah kanan. Di ujung telepon tiba-tiba terdengar suara keras. Aceng. Apa yang terjadi padamu? Liu Ruyan seketika sadar kembali. Dia tidak lagi melihat. Saya hanya dengan cemas terus-menerus peduli pada Ito Ujo. Liu Ruyan. Kakinya tidak bisa bergerak. Tolong datang cepat, ya? Ito Ujo tampaknya terluka. Dia terus menangis sambil mendesak. Liu Ruyan. Tunggu saya. Saya akan segera datang. Liu Ruyan mengerutkan alis sambil menarik dengan keras. Sambil memegang lengannya. Saya tiba-tiba terjatuh karena dibawa olehnya ke tanah. Menabrak meja batu di samping. Liu Ruyan mendengar suara lalu menoleh. Dia tampaknya ingin membantu saya. Namun terhalang oleh Ito Ujo di ujung telepon. Setelah Liu Ruyan pergi, saya menerima pesannya. Dia menanyakan apakah saya jatuh tadi parah atau tidak. Lalu berkata besok pagi, dia akan menjemput saya. Saya dengan sarkastik melempar telepon itu ke samping. Saya tidak mengindahkan luka di dahi. Duduk di halaman mulai menghitung bintang. Shen Zuochu pernah memberitahu saya. Setiap bintang di langit adalah satu harapan manusia. Namun tiba-tiba hujan turun. Langit menjadi kelabu penuh kabut. Saya tidak dapat menemukan bintang milik saya. Sistem kali ini saya tetap akan gagal. Sistem tidak menjawab saya. Hanya mengeluarkan satu helaan napas yang tak tahan. Saat itu, sakit, kesal, sedih, lelah. Semua emosi negatif mengalir ke dalam hati. Aku tidak lagi tahan, hancur dan menangis histeris. Aku menangis dengan sedih. Tidak dapat membedakan apakah di wajahku air hujan atau air mata. Sampai sebuah payung menutupi badai dan hujan bagiku. Suara familiar Boda terdengar. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Tak berani mempercayai mataku sendiri. Aku belum pernah melihat Liu Ruyan dalam keadaan begitu memalukan. Rambutnya basah. Berantakan menempel di dahi. Ji Boda. Liu Ruyan terengah-engah. Dengan tidak senang menanyakan kepadaku. Apakah kamu berencana menangis di sini sepanjang malam? Aku menatap Liu Ruyan.
Wajahku memerah. Sangat khawatir. Liu Ruyan. Apakah jantungmu masih baik? Setelah Liu Ruyan mendengarnya. Dengan ekspresi rumit menatapku, ingin berbicara namun terdiam. Di udara, keheningan seakan hanya menyisakan satu suara, namun sistem kembali mengeluarkan alarm. Karena detak jantung Liu Ruyan yang belum dapat tenang lama. Ah! Sebuah helaan napas yang terasa seperti perintah. Memecah keheningan. Ujung bibir Liu Ruyan terangkat dengan nada manja yang sedikit putus asa. Ji Boda. Dia tiba-tiba membungkuk mendekatiku. Suaranya belum pernah terdengar sebelumnya. Napas lembut berdesir. Menyemprotkan di wajahku. Liu Ruyan. Dengan lembut memintaku menutup mata. Dia semakin mendekat padaku. Aku tiba-tiba menegang. Hampir memiringkan kepala. Bibir hangatnya menyentuh sudut mulutku. Ini adalah kali ke-10 aku menaklukkan Liu Ruyan. Namun ini juga pertama kalinya dia menciumku. Liu Ruyan menjelaskan kepadaku. Setelah hujan deras, dia agak gelisah. Maka ia mengabaikan panggilan. Berani menembus hujan kembali ke penginapan mencari saya. Untungnya saya kembali. Kalau tidak, kamu masih basah kuyup di hujan sekarang. Meskipun itu keluhan, namun mata penuh dengan rasa pedih. Setelah mendengarnya, saya hanya berhati-hati menanggapi dengan suara yang ragu. Lalu kembali terdiam. Setelah saya menghindari ciuman, suasana di antara kami menjadi agak rumit. Ini pertama kalinya meninggalkan demi saya. Seharusnya saya merasa senang. Namun saya terus-menerus terganggu karena ciuman itu. Saya tidak tahu berapa lama lagi sampai berhasil menaklukkan, dan saya masih cemas. Dalam proses ini, apalagi yang akan lakukan padaku? Kali ini kemajuan taktik lebih lancar daripada sebelumnya. Namun saya mulai terjebak dalam lingkaran aneh. Saya ingin segera menaklukkan. Tapi saya menolak kemungkinan tindakan intim dengan dia. Untungnya belakangan sering bepergian dinas. Tidak punya waktu untuk memperhatikan saya. Meskipun hatiku bimbang, aku tetap menjalani beberapa bulan kehidupan damai. Sampai suatu hari, adegan dari kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul kembali. Seluruhnya mundur 2 tahun, kembali jatuh ke tangan penculik. Masih dengan kata-kata yang familiar itu. Terlalu banyak pertukaran sandera. Aku akan menggantikan. Aku mengangkat pandangan menatap mata. Hatiku seketika terasa teriris. Dia maju dan memelukku, tubuhku terus bergetar. Maaf. Dada Chun masih bergaung di telingaku. Namun aku mendengar jelas bisikan yang penuh keengganan. Sekejap, keputusasaan yang menusuk tulang menelan pengawal milikku. Seperti di kehidupan sebelumnya. Menahan bahuku dengan kuat. Ini sudah kesempatan terakhirmu. Aku harus bertaruh sekali. Aku tahu lebih suka pendekatan lembut daripada keras. Baru saja ingin menurunkan diri dan berlutut kepadanya. Namun adegan selanjutnya membuatku tak terduga. Aku melihat berbalik mengangkat kedua tangannya. Langkah demi langkah menuju para penculik. Liu Ruyan berkata. Dia sebagai presiden grup Liu. Lebih berharga daripada anak kecil seorang ahli teknik. Para penculik jelas terpengaruh. Dia mulai menekan Liu Ruyan dengan pistol. Aku terkejut tak terkira. Otakku seketika berhenti berpikir. Hanya tersisa satu suara. Berulang-ulang mengingatkanku. Liu Ruyan tidak boleh terjadi apa-apa. Aku berjuang dengan gila. Tanpa memikirkan apapun, ingin berlari ke depan. Namun pengawal menahan erat Liu Ruyan dan aku. Kamu kembali, kembali. Aku terjatuh ke tanah dengan putus asa, pandanganku menjadi kabur. Aku berteriak keras. Aku ingin memberitahunya. Para penculik membawa bom. Namun sistem menutupi suaraku. Ije masih mendesak Liu Ruyan untuk menyelamatkannya. Liu Ruyan malah berhenti. Pertama kalinya ia menoleh kepadaku. Dia menatapku dengan dalam. Dengan bahasa bibir, dia memberitahuku. Jangan khawatir. Aku berusaha menggelengkan kepala. Sambil melihat dengan mata terbuka lebar,
Penculik menolak Itje. Pistol? Mengarahkan ke alis Liu Ruyan. Bang! Detik berikutnya, salju turun dari langit. Namun Itje pingsan karena dorongan itu. Wajah Liu Ruyan berlumuran darah. Di sebelah kakinya tergeletak penjaga penculik yang terbunuh yang telah melepaskanku. Namun kakiku sudah terlalu lemah untuk bergerak. Aku melihat pengawal maju dan mengangkat Itje. Namun Liu Ruyan melewati mereka. Tanpa berhenti, langsung berlari kepadaku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa lagi. Liu Ruyan memelukku erat. Terus menepuk punggungku dengan lembut. Menenangkan aku. Tubuhku terus gemetar. Aku mengangkat tangan dan mengusap perlahan darah di wajahnya. Kemudian dengan segenap tenaga, aku menamparnya dengan keras. Liu Ruyan. Aku berteriak padanya dengan amarah yang tak tertahan. Di dalam hatimu. Hanya nasib yang memang nasib. Benarkah? Apakah kamu menganggap orang lain semua sudah mati? Terkejut karena pukulan saya. Tetapi dia sadar dirinya bersalah. Dengan mulutnya terus mengulang. Maaf. Hanya kurang sedikit. Tugas saya hampir gagal total. Saya tiba-tiba teringat kematian menyedihkan saya 9 kali sebelumnya. Mengingat tindakan yang mengabaikan nyawanya sendiri barusan. Seketika dendam lama dan baru mengalir ke hati. Karena marah dan panik. Sebatang darah tersembur ke wajahnya. Aku melihat menatap dengan mata lebar penuh ketakutan. Pukulan demi pukulan. Dia menggenggamku erat-erat. Memanggil namaku dengan putus asa. Tapi aku hanya merasakan kelopak mata berat. Pikiran kusut. Sebelum kehilangan kesadaran. Aku sepertinya mendengar suara sistem mengucapkan selamat. Ketika bangun masih terasa kebingungan. Sistem berkata. Pada saat aku pingsan. Berhasil menaklukkan kesempatan terakhir dalam waktu kurang dari 1 tahun. Aku seolah sedang bermimpi indah, Tuan. Selamat. Terdengar bahwa sistem juga agak bersyukur. Sekarang kamu dapat mengucapkan keinginanmu. Sistem berkata aku muntah darah. Hari itu seperti gila memelukku dan berlari keluar. Kalau bukan pengawal yang menahannya. Dan membawaku ke rumah sakit. Kemungkinan besar akan karena beban jantung berlebih. Kemudian, jika Tuan tidak memiliki hubungan hati yang cocok untuk operasi. Paling lama bisa hidup 2 tahun, sistem. Aku harus memikirkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Apakah mendapatkan keinginan yang cocok? Atau apakah harus bangun kembali sistem? Kenapa kamu merasa aku perlu mempertimbangkan? Aku merasa bingung. Bahkan agak lucu. Aku rela menanggung segala sengsara untuk menaklukkan. Hanya untuk membuat bangun. Dari awal hingga akhir. Selalu menjadi pilihanku yang pasti dan satu-satunya. Memberi apel yang terpotong berlekuk-lekuk kepadaku. Terlihat. Sebagai seorang putri besar yang dibesarkan dalam kemewahan. Tidak memiliki pengalaman merawat orang sama sekali. Saya menggerakkan tangan dengan rasa tidak suka. Sekali lagi menyatakan. Saya tidak ingin dia mengganti Liu Ruyan yang menurunkan bahunya. Ekspresinya segera menjadi muram. Maaf. Mulai sekarang saya benar-benar tidak akan membuatmu khawatir lagi. Saya pernah berkata kepada Liu Ruyan. Jika dia memiliki sesuatu, saya juga tidak bisa hidup lagi. Saat itu Liu Ruyan berjanji. Saya tidak akan ada lagi. Namun kini dia karena menjadi sandera seumur hidup mengucapkan kata-kata. Saya menarik kembali tangan. Namun dia membalas dengan satu kalimat, terserah kamu. Bagaimanapun tugas saya sudah selesai. Tidak peduli seberapa banyak dia mengacaukan. Baik dirinya maupun saya tidak ada hubungannya sama sekali. Apa yang saya katakan adalah tulus. Namun Liu Ruyan salah mengira saya masih berusaha mencari topik dengan dia. Berbicara dengan saya. Saya tetap tampak lemah. Sampai dia tiba-tiba menyebut Shen Youchu, orang yang membuat saya memikirkan siang dan malam. Kakak perempuan saya terbangun 2 hari lalu. Para dokter semua mengatakan itu keajaiban. Itoshiro. Sebenarnya dia selalu menyukai saya. Kakak perempuan saya kali ini juga menangis terharu lama. Saya pikir.
Mungkin Liu Ruyan ingin menjernihkan hubungannya dengan Itoshiro di depan saya. Namun saya tertawa sinis. Membalikan mata secara besar-besar. Mengenang dulu. Saya pernah karena cemburu pada Itoshiro berbicara dengan nada aneh kepada Shen Youchu. Dia sungguh beruntung. Kedua adik juniornya jatuh cinta. Dia tak berkata. Saya yang berbeda masih ingat sikap serius Shen Youchu saat itu. Dia berkata, saya adalah orang yang ditakdirkan akan ditemuinya seumur hidupnya. Hanya saja saya kebetulan datang ke sisinya sebagai adik junior. Mata kami bertemu. Nek penuh mata saling melihat satu sama lain. Nama saya Guyan. Pasangan saya adalah Shen Youchu. Kami mencintai satu sama lain selama bertahun-tahun sampai sebuah kecelakaan mobil. Membuat kami terpisah hidup dan mati. Namun sekarang saya adalah Jiboda. Juga suami sah dari sepupu perempuan Shen Youchu. XML. Translate_text. Malam ketika saya keluar dari rumah sakit, saya tiba di restoran yang telah dijanjikan dengan. Dia bilang telah menyiapkan kejutan untuk saya. Dan kebetulan saya juga memiliki sesuatu yang ingin saya bicarakan dengannya. Tapi saya tidak menyangka. Ternyata membatalkan janji lagi karena dia di ujung telepon terus-menerus menjelaskan kepada saya. Ditolak oleh. Merasa tidak nyaman di hati. Mabuk di bar. Berkelakuan seolah-olah ingin bunuh diri. Dada menunggu saya mengantar pulang. Lalu langsung datang mencari. Sambil meminta maaf. Sambil memohon saya menunggu dia lagi. Saya mengingat hal itu. Hal yang belum sempat diucapkan. Saya hanya dapat bersabar dan melanjutkannya. Jam 10 malam. Kembang api berkelompok tiba-tiba mekar di udara. Pelayan memberitahu saya. Ini khusus disiapkan oleh untuk saya. Saya terdiam. Melihat ke kursi kosong di seberang. Saya hanya merasa pelayan ini agak humoris. Saya ingin pulang dan tidur. Saya menguap. Membuat panggilan telepon ke. Di ujung sana, seorang pria yang familiar menjawab, Dada. Saya adalah. Suara. Telepon Liu Ruyan juga datang pada saat itu. Kata-kata yang Dada katakan di internet. Jangan sekali-sekali percaya. Baru saja Itje mabuk. Tiba-tiba menciumku. Segera aku menolaknya. Dia marah sekaligus gelisah. Seolah-olah dia mendapat ketidakadilan yang sangat besar. Aku membuka foto di bawah tren pencarian panas. Tidak bisa dipungkiri. Sudut pengambilan foto secara diam-diam sangat sempurna. Di foto itu, Itje menutup mata sambil mencium bibir Liu Ruyan. Meskipun wajah Liu Ruyan berada dalam bayangan sehingga ekspresinya tidak terlihat jelas. Tetapi tidak membuat orang berpikir bahwa dia tidak bersedia saat itu. Mungkin foto ini akan berguna di masa depan. Aku melirik ke samping. Menunggu surat perjanjian perceraian yang ditandatangani Liu Ruyan. Sebelum Departemen Humas menghapusnya, aku menekan tombol simpan. Aku dan Liu Ruyan pulang ke rumah secara berurutan. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Dengan suara, pop, dia berlutut di depan aku yang duduk di sofa dan meminta maaf. Tidak perlu mengeluarkan segala upaya seperti ini. Aku terkejut. Lalu melihatnya mengangkat satu kaki dengan wajah memerah. Dengan serius dia mengeluarkan sepasang cincin. Liu Ruyan berkata dengan penuh perasaan. Ini hari pernikahan. Aku berutang padamu, aku mendengar napasnya yang cepat. Tak bisa tidak khawatir tentang perbincangan nanti. Saat perceraian. Apakah dia akan pingsan lagi? Aku canggung menghindari cincin itu. Memberikan surat perjanjian perceraian yang ada di sampingku. Apakah kamu mengambil yang salah? Liu Ruyan hanya melirik sekali. Wajahnya menjadi canggung. Namun dalam 1 detik, dia melihat nama yang sudah kutandatangani di surat perjanjian itu.
Liu Ruyan terlihat kebingungan. Jelas panik. Kamu percaya padaku? Aku dan Ije memang tidak ada apa-apanya. Dia seketika menjadi panik hingga matanya memerah. Malam tadi dia muntah ke seluruh tubuhku. Aku meminta asisten mengirimkan pakaian. Setelah mandi bersih, baru aku berpikir untuk mencari kamu. Baru saja ini menghabiskan waktu. Pernah menyelamatkan saya. Dia mau bunuh diri. Saya benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Saya salah. Saya tidak akan lagi meninggalkanmu karena dia. Saya berjanji kepadamu. Menyelamatkan penyakit jantung. Kejadian tak terduga tentang ini pernah menimbulkan kegemparan diam-diam di sekolah kami. Setelah bangun, langsung jatuh cinta pada. Sejak itu dia menjadi pengagum terkuat yang pernah ia dekati. Jika dipikir-pikir, kematian menyedihkan saya yang terjadi 9 kali. Justru menjadi satu bagian dari kerugian mereka berdua. Saya tidak bisa menahan kemarahan. Lalu dengan tidak sabar menyela. Kamu tidak perlu menjanjikan kepadaku. Cepat tanda tangani saja. Saya belum pernah berbicara dengan nada seperti ini. Dia terdiam sejenak di tempat. Dengan rasa kehilangan dan tersinggung, ia mengerutkan bibirnya. Saya memutar kepala dan tidak menatapnya lagi. Setelah beberapa saat saya merasakan lutut terasa berat. Ternyata setengah berlutut memeluk pinggang saya. Menaruh kepalanya ringan di atas kaki saya. Suara terdengar serak. Saya ingin berdiri. Tapi kedua tangannya tetap memegang erat. Saya seharusnya sudah memberitahumu. Saya salah. Saya tidak akan lagi membuatmu menderita sedikit pun. Jadi tidak membicarakan perceraian lagi. Bagaimana? Aku memohon padamu. Pukullah. Berhati-hatilah, yang rendah hati terus duduk di sebelahku. Jaminan itu seperti kucing kecil yang ditolak. Yang kikuk berusaha menyenangkan pemiliknya. Saat misi berhasil, saya menyadari mencintai saya. Namun saya tidak pernah menyangka. Dia pertama kali mengucapkan cinta secara langsung kepadaku. Adalah setelah saya mengajukan perceraian. Orang ini tidak menyadari bahwa perasaan yang datang terlambat lebih hina daripada rumput. Saya mengernyitkan alis dengan rasa tidak suka. Selain itu, bagi saya, bukan lagi masalah tentang keterlambatan. Aku harus bercerai. Aku bersikap tegas tanpa ruang untuk bernegosiasi. Karena aku tidak mencintaimu. Dalam sekejap, Liu Ruyan mengangkat mata merah menyala menatapku dengan tajam. Aku mengira Liu Ruyan akan marah menanyaku. Tapi tak kusangka detik berikutnya. Dia malah tersenyum konyol terbuka lebar. Kepalanya bahkan masih di pangkuanku. Menyentuhnya dengan mudah. Mungkinkah dia tertekan, menjadi tidak waras? Aku bingung total karena Liu Ruyan. Aku hanya mendengar dia berkata dengan pasti. Dada. Ternyata yang kamu katakan hanyalah omongan panas. Dia tampak lega sedikit. Begitu banyak alasan untuk bercerai. Kau malah mengatakan bahwa kau tidak mencintaiku. Kau menyelamatkanku beberapa kali. Lalu berpikir. Kau berkata dengan mulutmu sendiri kalau ada sesuatu padaku. Kau juga tidak akan bisa hidup. Kau akan pergi ke Kuileyin setiap bulan untuk menindasku. Ketika aku pergi mencari Iton. Aku lagi sedih. Sendirian di hujan diam-diam menangis. Dada ketika aku menjadi sandera. Menangis dengan pedih. Sekali ingin melompat maju menggantikan dada. Semua hal ini satu persatu adalah hal yang kau lakukan untukku. Lalu bagaimana mungkin kau tidak mencintaiku? Liu Ruyan setiap kali berkata. Ekspresinya menjadi sedih satu tingkat. Saat terus berbicara. Senyumnya di wajahnya menghilang. Suara juga menjadi bergetar. Satu tetes air mata menimpa tanganku dengan keras. Di punggung dada. Maaf. Suara dengan nada menangis terdengar. Ini bukan pertama kali Liu Ruyan mengatakan kepadaku. Maaf. Namun ini pertama kalinya aku merasakan rasa bersalah dan penyesalan yang melanda dia. Air mata Liu Ruyan membasahi perjanjian perceraian itu. Aku tetap diam. Hanya setelah emosinya stabil dia berkata.
Aku akan pindah keluar. Menunggu dia bersedia bercerai, kemudian dia akan mencariku lagi. Liu Ruyan malah keras kepala menggelengkan kepala. XML. Translate_text. Katakan. Dia bersumpah tidak akan bercerai. Kali ini menggantikan aku untuk mengejarmu. Aku akan menunggu sampai hari ketika kamu memaafkanku. Tatapan serius bersama tiada duanya. Aku sesaat terkejut. Yang Agung yakin bahwa ketika aku mengatakan tidak mencintainya hanyalah kata-kata setelah hati hancur. Sulit bagiku mengungkapkan semuanya. Pada saat itu bahkan ingin memberitahukan semuanya kepadanya. Tapi aku teringat pada. Mengingat hubungannya dengan. Lalu hanya bisa menelan dorongan dengan rasa pahit. Aku tahu sekarang identitasku. Tidak lagi memiliki hak untuk bersama. Secara offline aku hanya ingin segera bercerai dengan. Lalu berjalan-berjalan berhenti ber. Harus ingat untuk memaafkannya. Sepertinya semua orang lebih menyukai saat aku mencintaimu. Kamu suka mengabaikanku. Saat kamu pergi, kamu kembali menyesali drama mengejarku. Tapi yang paling menyebalkan tetap pelakunya. Liu Ruyan, selain setiap hari pergi ke rumah orang tuaku untuk bersikap manis. Dia juga terus-menerus menanyakan. Kapan aku berencana menyiksanya? Sekarang ada begitu banyak orang yang mengawasi aku. Bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk memulai lagi? Liu Ruyan memohon dengan menyedihkan padaku. Aku marah lalu tertawa. Kirim kamu. Ini setelah moral blackmail. Aku langsung menambahkan kontaknya ke dalam daftar hitam. Ketika aku melihat Liu Ruyan di depan rumah, aku teringat pada upacara mengirim sup yang ibuku katakan. Angin malam sangat sejuk. Liu Ruyan hanya memakai satu jaket tipis. Wajahnya yang pucat memancarkan kelelahan. Tapi saat melihatku, matanya langsung bersinar. Liu Ruyan mengangkat wadah termos. Tersenyum kepadaku dengan manis. Ibu membuat sup untukmu. Tapi aku tidak bisa menghubunginya. Kamu? Jadi harus menunggu di depan rumahmu. Aku mengambil wadah termos. Setelah mengucapkan terima kasih. Meminta dia pergi dengan sopan. Tapi Liu Ruyan malah bersikap tegar dan bersikeras melihatku selesai minum sup sebelum pergi. Supnya agak dingin. Aku hanya meneguk satu kali. Tapi ternyata supnya bukan buatan ibuku. Sangat tidak enak. Aku mengangkat kepala dan bertemu Liu Ruyan. Tatapan yang sengaja atau tidak sengaja melirik. Dan melihat dia menempelkan bekal di jendela dengan telapak tangannya. Dia membuang semua sup ke dalam wastafel. Ah! Liu Ruyan tidak sempat menghentikannya. Berdiri di belakangku. Dengan wajah ingin berbicara namun terdiam. Apakah Liu Ruyan pernah memberitahumu? Sup yang kamu buat sangat tidak enak. Setelah selesai mengatakannya, aku langsung melihat wajah Liu Ruyan memerah seketika. Tidak ada dada. Bukan karena aku tidak pernah membuat sup untuk. Saya melakukannya untuk pertama kalinya. Tidak ada pengalaman. Lain kali saya pasti tidak akan melakukan kesalahan. Liu Ruyan memaksakan senyum. Dengan lembut ia menggenggam tangan saya. Masih lagi-lagi. Hanya takut menjadi lebih tidak enak. Hatiku terasa lelah. Tidak ingin berkeliling lagi bersamanya. Nada bicaranya pun menjadi lebih tegas. Liu Ruyan. Saya menuangkan supnya. Bukan hanya karena rasanya tidak enak. Tapi juga karena itu buatanmu. Saya tidak membutuhkan kebaikanmu.
Tolong jangan menggangguku lagi sebelum menyetujui perceraian. Saya pikir Liu Ruyan akan marah dan malu. Atau setidaknya akan pergi dengan wajah dingin. Tapi dia hanya diam. Setelah sesaat, dia kembali bertanya sendiri. Dada. Besok. Bolehkah saya menemanmu pergi ke kuil Lein besok? Melihat tatapan Liu Ruyan yang menunduk. Baru saya teringat. Hari ketika besok pergi ke kuil Lein untuk berdoa bagi Shen Youchu. Namun Shen Youchu sudah terbangun. Saya juga tidak perlu sering-sering lagi pergi ke sini atau ke sana. Saya menggelengkan kepala kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak butuh kamu menemaniku. Saya menatap sudut mulut Liu Ruyan yang menunduk. Berpikir sejenak. Lalu menambahkan. Mulai sekarang saya tidak akan pergi lagi. Begitu kata-katanya terucap. Kekecewaan di wajah Liu Ruyan langsung berubah menjadi keputusasaan. Malam itu, Liu Ruyan dengan mata merah memaksakan senyum dan mengucapkan selamat malam padaku. Baru kemudian ia pergi. Dia sudah beberapa waktu tidak mengganggu saya lagi. Hingga suatu hari, dia dengan nada serius berkata, ingin bertemu saya sekali. Saya setuju. Namun Liu Ruyan malah membatalkan janji dengan dada. Telepon. Di seberang, Liu Ruyan berbicara dengan nada terburu-buru. Saya di rumah sepupu perempuan saya. Dia mengalami sedikit masalah. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Detak jantungku tiba-tiba berhenti. Ada apa dengan Shen Youchu? Otakku langsung menjadi kosong. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju rumah Shen Youchu. Dari jauh aku melihat orang yang duduk di tepi atap. Tubuhnya kurus tipis. Seolah dalam 1 detik lagi akan tertiup angin dan jatuh. Air mata mengalir deras. Aku hanya bisa berlari. Lebih cepat lagi. Shen Youchu Guyan mati. Aku juga akan menemanmu. Jika kau benar-benar melompat turun. Aku pun tidak akan hidup lagi. Sesampainya di tepi atap, aku langsung mendengar tangisan Ijo. Nona Shen. Aku tidak tahu apa yang dilakukan orang tuaku. Yang membuatmu salah paham. Suara yang mengikat jiwaku dalam mimpi. Mengingatmu. Adalah hidup. Adalah mati. Lalu apa hubungannya dengan aku? Shen Youchu yang selalu lembut. Namun saat ini menanggapi dengan dingin. Dengan rasa tidak nyaman, Tao Yitengchu berbalik dan pergi. Dia menabrakku dengan keras. Aku tidak punya waktu untuk mempermasalahkannya lebih jauh. Shen Youchu. Aku berteriak keras. Kedua orang yang tersisa di atap berbalik sekaligus. Tatapan Shen Youchu penuh kebingungan. Dia tidak mengenalku. Dada, mengapa kamu datang? Liu Ruyan menatapku yang penuh air mata dengan wajah bingung. Shen Ruyan. Jangan tanya aku. Tolong turun. Tunggu kami. Aku memohon dengan suara. Wajah Liu Ruyan berubah. Di sebelah kanan akhirnya diam dan pergi. Atap yang luas hanya menyisakan aku dan Shen Youchu berdua. Nona Shen. Maukah kamu turun dulu? Aku perlahan-lahan mendekati Shen Youchu dengan hati-hati. Shen Youchu menggelengkan kepala. Menunjukkan senyum yang sopan namun dingin. Tuan Ji. Maaf. Pertama kali bertemu, aku membuatmu terkejut. Shen Youchu berkata. Dia sangat senang. Karena dia segera dapat bertemu dengan kekasihnya. Aku juga melihat tubuhnya lalu memiringkannya keluar. Sayang, jangan. Shen Youchu Guyan. Dia tidak mati. Dalam kepanikan. Aku tidak sengaja melontarkan. Shen Youchu terhenti. Dia memutar kepala dan menatapku dengan bingung. Shen Youchu Guyan. Dia tidak mati. Dia hanya tidak bisa mengenalmu. Rasa tidak adil dalam hatinya kini meletus sepenuhnya. Aku menangis sambil berteriak. Dia berubah menjadi orang lain. Dia bahkan menjadi suami orang lain. Dia tidak akan pernah kembali ke sisimu lagi. Shen Youchu. Dia tidak akan kembali. Hatiku terasa seperti dipotong pisau. Sakitnya membuatku berlutut di tanah. Sampai terjatuh ke dalam pelukan yang hangat.
Wu Yan, apakah itu kamu? Shen Youchu bergetar. Suara itu bertanya berulang kali. Aku menangis sampai kehilangan suara. Aku hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Aku kembali memeluknya erat. Aku mendengar Shen Youchu bertanya pelan padaku. Selalu berbeda. Apakah dia mengenal karena Liu Ruyan? Aku mengerutkan kening. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Tapi Shen Youchu tampaknya salah paham. Dia bahkan menenangkanku. Membuatku tidak menyulitkan Wu Yan. Jika kamu hanya ingin menjadi Jiboda, menjadi suami Ruyan, aku pasti akan menjaga rahasia ini, Wu Yan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tertawa Shen Youchu lebih memalukan daripada menangis. Membuatku sesaat menjadi marah lagi. Dan sekaligus terasa kasihan pada si bodoh. Apakah kamu begitu murah hati menyerahkan aku kepada orang lain? Aku menggerutu tidak senang. Meninggikan kepala, mencium bibir Shen Youchu. Aku sepenuhnya fokus baik tubuh maupun pikiran. Tidak mendengar suara langkah yang semakin mendekat. Jiboda. Apa yang kalian lakukan? Raungan marah Liu Ruyan terdengar. Dia memandang dengan mata terbuka lebar. Menatapku dengan tak percaya. Dengan Shen Youchu. Jiboda. Ini alasan mengapa kamu menuntut perceraian. Saudariku baru saja bangun. Kamu langsung menggoda dia. Setelah turun dari atap, Liu Ruyan terus melontarkan sindiran dingin kepadaku. Aku melihatnya semakin pucat. Wajah putih menahan diri. Tanya apakah dia sudah siap. Baru saja ketika kamu mencium saudariku. Mengapa tidak khawatir apakah jantungku tahan? Liu Ruyan tidak tahan, mengangkat suaranya dan mengkritik dengan pertanyaan balik kepada saya. Dengan tatapan marah Liu Ruyan, aku ragu berulang kali. Tetapi akhirnya memberitahukan semuanya kepadanya. Dari kelahiran kembali hingga sistem. Lalu hingga strategi selesai. Aku terjebak. Aku satu-satunya yang menyebutkan kematian tragis Liu Ruyan yang gagal. Karena aku sudah berhasil menaklukkan. Menyebutnya lagi terasa seperti pamar kesedihan. Awalnya Liu Ruyan masih mengerutkan alisnya erat-erat. Namun kemudian menjadi tanpa ekspresi. Jadi, kamu bilang tidak mencintaiku, itu benar? Melihatku mengangguk. Liu Ruyan dengan keras menendang meja teh di depanku. Ekspresinya menjadi marah dan terdistorsi. Jiboda bermain-main. Bagaimana aku berani bermain? Liu Ruyan menggigit giginya. Memandang. Seakan-akan ingin melompat dan merobekku. Tapi 1 detik kemudian, rangkaian air mata mengalir dari matanya. Aku belum pernah melihat Liu Ruyan begitu putus asa. Dia menangis tanpa suara. Lembut seolah bisa hancur dengan sentuhan ringan. Aku. XML. Translate_text. Aku membuka mulut, tapi tidak tahu bagaimana menenangkannya. Suara serak Liu Ruyan terdengar. Kau adalah pria paling dibenci yang pernah kulihat. Liu Ruyan menggenggam daguku dengan keras. Aku terpaksa mengangkat kepala. Berhadapan matanya dengannya. Marah dan dendam. Tidak seharusnya merasa sakit dan sedih. Ekspresi Liu Ruyan berubah. Wajah tersenyum akhirnya mengeluarkan tawa pahit seperti hidup. Aku harus membencimu, Jiboda. Dia berbisik lemah sambil menekan kepalanya ke bahuku. Tapi mengapa aku tidak bisa menahan hati ini? Hari itu, aku dan Liu Ruyan berpisah dengan tidak menyenangkan. Kau tidak akan sempat menceraikanku. Nada Liu Ruyan sangat serius, belum pernah ada sebelumnya. Dia berkata bahwa aku menipunya, dia juga tidak akan mengabulkan keinginanku. Liu Youchu dengan khawatir bertanya setelah Liu Ruyan pergi. Aku bersedia berbicara dengannya. Aku menggelengkan kepala dalam diam. Shen Youchu berpikir berat. Jika dia
Aku membalas dengan sinis. Liu Ruyan, kita berdua sebagai suami istri hanya nama tanpa realitas. Jika kamu tidak bercerai, aku akan pergi ke bar setiap hari untuk bersenang-senang. Liu Ruyan menutup telepon tanpa berkata sepatah kata, membuatku kembali waras. Baru kusadari kata-kataku agak berlebihan. Suara batuk yang sengaja terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Shen Youchu berdiri di pintu tanpa berkata. Aku tidak sengaja mendengarkan apa yang kamu katakan. Shen Youchu tampak ragu-ragu. Namun di matanya ada senyum. Hanya saja aku berpikir berulang kali. Masih ingin berusaha sedikit. Sebelum kamu mencari perempuan iblis. Maukah kamu mempertimbangkan aku dulu? Aku tahu Shen Youchu hanya menggodaku untuk bersenang-senang. Namun wajahku langsung memerah karena malu. Setelah Shen Youchu pergi. Tidak lama kemudian. Teleponku berdering. Ji Boda. Kenapa adikku tinggal lama di rumahmu? Suara Liu Ruyan yang mabuk mulai menanyai dengan marah. Aku malas berurusan dengan orang mabuk. Saat hendak menutup telepon, dia tiba-tiba melunak. Dengan nada lemah, ia memohon. Berikan sedikit perhatian padaku. Oke tidak? Aku salah. Aku seharusnya tidak membuatmu marah sore ini, aku sangat merindukanmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam padaku? Lalu apa yang membuat kakak perempuanmu begitu baik? Aku akan memperbaikinya saja. Hatiku sangat sakit. Jika kamu tidak kembali, aku akan membuang obatnya. Liu Ruyan terus berbicara sendiri. Sambil berkata, aku langsung kebingungan. Aku teringat kata-kata sistem sebelumnya. Tidak bisa tidak jadi marah. Liu Ruyan, jantungmu tak tahan dengan pergolakanmu. Jangan begitu manja, ya? Suara di seberang tiba-tiba terhenti. Setelah hening sejenak, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya lagi. Aku pergi ke kuil Leyin. Namun Itje malah menjadi gila. Dia berkata sambil tertawa. Ingin menyalakan api di sini. Menciptakan ilusi bahwa saya bunuh diri. Kamu orang gila. Aku dengan kejam meludahi wajahnya dengan ludah yang bercampur darah. Namun dia malah tertawa lebih keras. Gudang itu sangat besar. Itje hanya menyalakan satu di lantai pertama. Dia tidak ingin saya mati terlalu cepat. Dia berkata, agar saya menyaksikan kedatangan kematian dengan mata terbuka. Menderita rasa sakit yang tak terhingga. Telepon seluler berada jauh dariku. Namun aku tidak punya tenaga. Tidak peduli apa yang kulakukan, tak dapat menjangkaunya. Sistem ketika misiku berhasil. Hari itu aku selesai dan mundur. Tanpa perlindungan darinya. Selain menunggu kematian. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Rasa terbakar sampai mati sungguh tidak menyenangkan. Sayang, tidak bisa lagi mengatur rasa sakit. Aku berpikir dengan putus asa. Sampai aku mendengar seseorang memanggil namaku. Diiringi langkah kaki yang cepat. Aku belum sempat melihat jelas orang di depanku. Ketika dia langsung memelukku erat. YRYN, kenapa kau? Aku menatap terdiam YRYN di depanku. Dia masih mengenakan pakaian pasien. Di punggung tangannya terdapat noda darah. Bagaimana aku tidak melihatmu kecewa? YRYN terengah-engah.
Rasanya asam. Tanpa menunggu jawabanku, dia langsung mengangkatku dan berlari ke pintu keluar. YRYN fokus menghindari asap tebal. Namun ia lupa memperhatikan kayu aromatik yang menumpuk di sisinya. Suara dentuman keras. Aku seakan mendengar suara tulang yang hancur. Pada saat kayu aromatik runtuh, aku dipeluk erat oleh YRYN. Kaki YRYN terjepit oleh kayu aromatik. Aku ingin membantu, tapi tak berdaya. Jiboda YRYN berwajah pucat. Dia batuk mengeluarkan darah. Dia menggenggam tanganku. Menyempitkan lagi. Jangan sia-siakan tenaga lagi. Tidak ada sinyal di dalam gudang. Ponsel juga tidak berguna. Putus asa. Sekali lagi menutupi kami. Jika tidak ada kakak perempuan saya, apakah kamu akan jatuh cinta padaku? Dalam keheningan yang tak bersuara, suara tiba-tiba terdengar. Dia menundukkan matanya menatapku. Dengan keras kepala menunggu sebuah jawaban. Hatiku terasa tidak berdaya. Namun tetap menggelengkan kepala. Ketika kamu pertama kali meninggalkanku karena aku memang takkan mencintaimu. Cinta yang kuinginkan adalah saling menghormati. Dan juga satu-satunya favorit masing-masing. Seketika matanya merah. Dia mengangkat sudut bibirnya tersenyum. Lebih menyedihkan daripada menangis. Bahkan jika hampir mati. Kamu tetap tidak mau menipuku. Aku pelan-pelan berkata maaf. Namun menutup mata dan tak lagi melihat asap tebal mengalir. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Aku seakan mendengar seseorang berteriak. Namaku tiba-tiba mengangkat bibirku. Dengan ujung jari berulang-ulang menggosok bibirku. Tatapannya lembut. Seolah membawa kerinduan dan keengganan yang tak berujung. Aku memasang pelacak di ponselmu untuk mencari jalurmu. Aku ragu berulang kali. Namun tetap mengirim pesan ke sepupu perempuanku. Saat ini, aku sangat bersyukur atas keputusan yang kuambil ini. Bahkan jika kamu tetap kejam padaku, aku tetap tidak rela meminta kamu menemani kematianku. Suara desahan terdengar di telingaku. Detik berikutnya, bibirku pun menempel pada kehangatan lembab. Dengan keras mencium. Aku panik sampai menggigit bibirnya. Namun baru sampai ciuman itu berhenti. Api semakin membesar. Aroma kayu terlalu kuat. Pun tak bisa menggerakkan sedikit pun. Sepupu perempuanku dulu menyelamatkan. Sambil berbicara menyerahkan aku yang dipelukannya kepada. Menatap lagi dengan satu pandangan. Menemukan bibirku yang merah dan bengkak. Menyangga tanganku. Sekejap itu menepukku erat. Dengan rasa malu, menundukkan kepalanya ke dadanya seperti asap. Aku segera datang menolongmu. Saat Shen Youchu berbalik, aku mendengar suara Liu Ruyan. Ketika Jiboda terbakar mati, dia mengutuk dengan rasa sakit sambil menengadah. Tidak percaya telingaku. Mata kami bertemu. Kesedihan di mata Liu Ruyan hampir meluap. Dia menundukkan kepala lesu sambil bergumam pelan. Ternyata semua mimpi itu nyata. Kakak sepupuku Liu Ruyan, yang telah melepaskan, tersenyum pada Shen Youchu. Apakah kamu tahu? Kau bisa bangun. Karena akhirnya aku jatuh cinta pada Jiboda. Tapi sebenarnya ini adalah upaya ke-10-nya agar aku mencintainya. Dia gagal 9 kali. Setiap kali, karena aku tidak mencintainya, ia mati secara tragis. Dia menanggung rasa bersalah yang kupasok padanya. Menahan siksaan rasa sakit kematian. Semua itu demi membuatnya bangun. Hatiku, kakak sepupu Dada sangat mencintaimu. Kau harus menghargainya dengan baik. Jika dia menyadari Liu Ruyan ternyata hamil. Semua ingatan sebelumnya tidak terduga lagi. Dia akan memberitahu semuanya kepada Shen Youchu. Dengan ekspresi serius. Seakan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Shen Youchu memegang tanganku bergetar terus. Air mata turun pelan dan jatuh di wajahku. Saat aku dan Shen Youchu melarikan diri. Petugas pemadam kebakaran juga merasakan situasinya. Shen Youchu meletakkan. Aku akan berlari ke dalam api. Namun gudang warisan yang ia putar tiba-tiba runtuh. Aku maju untuk melawan.
menyelamatkan dia dengan erat. Air mata Shen Youchu berhenti di wajahnya. Seperti gila, terus berteriak Ruyan. Aku melihat lidah api yang mengamuk di depan mata. Mengingat Liu Ruyan menatapku dengan penuh kasih melalui dua matanya. Dia tersenyum sambil menunjuk bibirnya dan berkata padaku. Mengenai pembalasku. Dia sudah menuntaskan. Jika dia mati, aku tidak perlu merasa bersalah. Saat ini, aku tidak dapat menahan kesedihan di dalam hatiku. Aku menangis terisak. Ini adalah pertama kali Liu Ruyan pergi. Namun belakang malah menjadi ini. Tahun terakhirku dan dia. Liu Ruyan meninggal dalam kebakaran itu. Ito Hijau sengaja membakar dengan niat buruk. Ia mendapat hukuman hukum. Namun aku tahu keluarga Liu tidak akan mudah melepaskannya. Setelah keluar dari lokasi kebakaran, aku jatuh sakit parah. Selama aku berada dalam kebingungan sampai benar-benar pulih. Aku menyembunyikan dari semua orang dan naik pesawat jauh sendirian. Liu Ruyan memang mati karena aku. Aku pikir tidak ada lagi kemungkinan antara aku dan Shen Youchu di kehidupan ini. Setelah aku tinggal 1 tahun di desa nelayan pantai, aku bermimpi Liu Ruyan untuk pertama kalinya. Dia berkata, Shen Youchu mencariku, cepat, dia gila. Tidak kusangka. Setelah dia mati, dia masih harus membantu Shen Youchu. Dia lagi mengoceh banyak hal. Namun ketika aku terbangun, aku hanya ingat dia terakhir kali tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Aku terbangun oleh suara ketukan pintu. Saat membuka pintu tanpa kata, aku jatuh ke dalam pelukan yang akrab dan menenangkan.